Sinau Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk sekarang kepada bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin setelah menyelesaikan bab Al-Karam wal Jud. Kita masuk kepada bab An-Nahyu Anil Bukhli Wasyuh. Bab larangan bakhil dan asyuhu. Asyuhu artinya ambisi ataupun rakus dalam urusan duniawi. Yang dua-duanya ini adalah merupakan sifat manusia. Namun kalau sudah kelewat batas, ya tidak terpuji. Bakhil, terlalu bakhil, ambisi, terlalu ambisi sampai tidak peduli dengan halal dan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna ala unasin zamanun la yubalil mar'u min ayyi syai'in akhadha al-mal amin halalin aw min haram. Suatu saat akan datang masa orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal atau cara yang haram, yang penting dapat duit. Dan itu sudah ternyata apa yang dikatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan dia merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persusah urusannya. Wa amma man bakhila wa amma tayyib fasanuyassiruhu lil usra wa amma wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak akan dapat membela dan melindungi dia pada saat dia menghadapi ajal. Ini kenyataan bahwa orang yang kikir dengan apa yang dia miliki, apalagi sudah kikir sombong,
lihat aja mesti ada akibat yang dia tanggung itu. Entah itu kehancuran pada hartanya, kehancuran pada keluarganya, kehancuran pada karirnya. Fasanuyassiruhu lil usrah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sedangkan ayat sebelumnya apa? Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bergemar berinfak karena keyakinan adanya balasan akhirat, Allah akan memudahkan urusannya. Di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa Al-Quran atau Islam mengajarkan kepada kita manajemen keuangan, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Isra, barakallahu fikum, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Itu manajemen yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Kata Allah Azza wa Jalla, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan kedua tanganmu terbelenggu di lehermu. Artinya jangan terlalu pelit berlebihan. Saking pelitnya sampai mau makan enak aja takut duitnya kurang. Duitnya ditabung, disembunyiin terus dari istrinya, dari anaknya ditabung. Makannya kelihatan sayur asem melulu tiap hari. Saking pelitnya itu. Istrinya ngajak mau makan sate sekali-kali, nggak ada duit, nabung. Nggak taunya akhirnya umur 40 tahun asam lambungnya naik, komplikasi muncul, mati akhirnya. Makanya kalau punya duit makan enak. Nabung pangkal pelit. Allah mengajarkan manajemen keuangan. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di kedua lehermu, artinya jangan terlalu pelit. Sebenarnya dia punya duit untuk beli mobil, tapi takut dipinjam tetangga, saking pelitnya itu. Takut ntar dipinjam saudara, nggak usah beli motor aja. Kalau beli saudara beli motor kan nggak bakal dipinjam lamaran sama saudara. Ya Allah, hitung-hitung pahala, hitung-hitung pahala. Sudah, ya pahala sih pahala, tapi kalau tetangga namanya juga saudara pinjam kan seringnya nyesakin juga. Ya sudah, pokoknya mau takut dipinjam mau apa, yang penting Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Allah memberikan kepada kamu kenikmatan, nampakkan dong. Allah memberikan kepada kamu sedikit harta, kamu mampu membeli kendaraan yang baik, mampu membeli pakaian yang baik, beli dong. Fahaddits. Perlihatkan itu. Ya. Naam. Perlihatkan itu. Fahaddits. Jadi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, artinya jangan terlalu bakhil. Wala tabsutha kullal bast. Dan jangan juga terlalu terlalu boros, terlalu omber, terlalu boros, lepas. Saya mah pengusaha sukses, proposal masjid kasih 10 juta, proposal kasih 20 juta, proposal kasih sekian. Istrinya ngingatin, jangan gitu dong Pak, ini kan pajak belum juga bayar, ini juga kan karyawan. Allah Maha Karim katanya. Giliran perusahaan bangkrut, kata istrinya Allah Maha Karim, udah kata. Jangan, nggak boleh gitu juga. Kamu diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, manajemen ekonomi itu diajarkan oleh Allah.
Kata Allah, jangan kamu terlalu pelit dan juga jangan terlalu dermawan. Dermawan sampai di luar perhitungan. Pokoknya yang penting saya mah, yang penting jalan kebaikan. Datang ustadz ini kasih, datang ini kasih, datang Habib kasih. Kasih lagi, katanya berkah. Setelah itu bangkrut. Nanti pada akhirnya kata Allah apa? Kalau kamu sudah terlalu lepas seperti itu, tanpa perhitungan kamu mengeluarkan uang, fataq'uda maluman mahsurah. Nanti akhirnya hidup kamu akan dicela orang, diejek orang. Itu orang bangkrut gara-gara terlalu dermawan. Sudah terlalu dermawan, makan pujian lagi. Kalau sudah dipuji-puji orang, wah pecinya mau terbang. Duit keluar terus. Udah keluar. Sekarang kasihan itu bangkrut. Nggak pernah nolak orang. Tuh masjid nolak, masjid ini datang kasih, masjid ini datang kasih. Ustadz bawa proposal kasih ini. Fataq'uda maluman. Akhirnya kalau kamu terlalu seperti itu, nggak bisa manajer harta kamu, dan akhirnya habis itu harta, kamu akan hidup maluman, dicela orang, mahsura, dan akhirnya hanya menggigit jari penuh penyesalan. Coba kalau dulu saya benar perhitungannya. Nyesal kan? Coba kalau dulu saya nurut sama ustadz, sudah diingatin jangan begini. Nah, saya tahu ada orang yang pengusaha gitu ya, yang Masya Allah luar biasa, pengusaha luar biasa orangnya. Setiap kita mau buka taklim kitab apa itu Ustadz, harganya berapa? Enggak usah, saya enggak mau tahu. Saya tahu ente mau beliin kitab lagi untuk teman-teman. Enggak usah. Biarkan orang beli, jangan dibiasakan orang manja. Termasuk saya sendiri, biarkan saya beli kitab, biarkan orang lain beli. Jangan dibiasakan seperti itu. Saya tahu Anda punya duit, saya tahu, tapi yang namanya orang makin banyak duit, makin banyak kebutuhan, iya kan? Makin kaya orang makin banyak kebutuhan, saya tahu. Nggak usah. Saat ini mau ngontrak, nggak usah. Saya bukan melarang ente mengeluarkan duit, tapi saya tidak mau ente. Biarkan. Qadarullah, Masya Allah jatuh akhirnya orangnya. Kenapa? Terlalu seperti itu, terlalu lepas. Terlalu lepas. Iya, ketemunya saya larang, tapi kalau yang lain kesempatan. Kan ada orang kesempatan kalau udah seperti itu. Haji mumpung. Naam, fataq'uda maluman mahsura. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kamu terlalu kikir, pelit, bakhil, atau kamu terlalu boros tanpa perhitungan, nanti pada akhirnya di puncaknya kamu habis-habisan harta kamu, maka kamu akan duduk, kamu akan hidup dicela orang dan penuh penyesalan, dan pada akhirnya malu sendiri nantinya. Bagaimana enggak malu yang tadinya orang terkenal dermawan, orang terkenal begini, setiap ada keluarga datang, setiap ada ponakan datang, pulang di bensinin minimal. Giliran sekarang ponakan datang dari Jakarta, maaf saya lagi nggak ada di Tegal. Lagi di mana om? Entah, lagi di Surabaya. Daripada kalian datang di sana minta ongkos, saya nggak ada duit. Maluman mahsurah, nyesal ini. Makanya Allah mengajarkan kepada kita manajemen keuangan, manajemen harta. Kamu dermawan. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, wala tusrifu. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nah, itu Allah sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa keuangan kita pun juga perlu penataan, perlu manajemen yang benar. Infak. Tapi ada perhitungannya. Saya berinfak karena saya udah alhamdulillah, insya Allah ini pajak sekian, ini zakat, ini karyawan, ini insya Allah udah lebih lah. Nah, seperti hadis yang sudah pernah kita lewati, seorang petani yang kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan khusus di kebunnya dia saja. Ternyata apa manajemen dia dari hasil bertani? Manajemennya dibagi 3. Dari hasil panen. Sepertiga untuk bibit, sepertiga untuk makan dan makan dia dan keluarganya,
sepertiga lagi untuk sedekah. Itu kan manajemen keuangan. Benar-benar Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Sampai hal-hal yang seperti itu pun diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman kita saja manusia yang kadang selalu mengikuti serakah kita, atau mengikuti ambisi kita, atau bahkan kadang-kadang GR dengan pujian. GR dengan pujian, jangan. Anda lebih tahu keuangan Anda. Anda lebih tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan Anda. La taj'al yadaka maglulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal bast. Ini kan teguran bagi Allah Azza wa Jalla. Kamu, Anda diberi kekayaan oleh Allah, Anda diberi harta, silahkan dermawan. Tapi punya perhitungan yang jelas. Anda suatu saat bisa jadi pelit. Mohon maaf, kali ini saya lagi mau pelit. Tumben lagi pelit orang kaya. Kamu sih ngelihatnya orang kaya, kamu gak tahu cicilan saya di bank sana. Nah, sudah gak apa-apa. Sekali-kali gak apa-apa. Itulah yang dinamakan manajemen keuangan, yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi intinya, barakallahu fikum, perhatikan. Wa amma man bakhila wastagna, orang yang bakhil dengan apa yang dia miliki, dan dia wastagna, merasa cukup, tidak butuh akhirat. Untuk apa saya sedekah? Saya enggak butuh pahala akhirat. Wa kadzdzaba bil husna, mengingkari kebaikan di akhirat, mengingkari pahala. Fasanu yassiruhu lil usrah, maka kami akan persulit urusannya. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka kamu kepada saya, wahai hamba-hambaku. Kalau kamu berprasangka kepada saya baik, saya akan berikan kebaikan. Kalau kamu berprasangka kepada saya buruk, saya pun berikan kepada kamu yang buruk. Makanya kita jangan ikut-ikutan tren. Jangan ikut-ikutan di YouTube, jangan ikut-ikutan TikTok. Kalau sudah pokoknya sampai dijadikan lagu qasidah, tanah subur rakyat tak makmur, alah naudzubillah. Untuk apa lagu-lagu seperti itu? Orang nggak pernah bersyukur. Itu kan sudah mengeluhkan perbuatan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Dan ucapan itu adalah doa. Ini bisa jadi orang yang seperti itu akhirnya selamanya hidupnya nggak bakal pernah makmur. Siapa yang kamu cela? Tanah subur tapi rakyat nggak makmur. Siapa yang memberikan kesuburan tanah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tanah subur? Tanah nggak pernah dosa. Lalu manusia nggak makmur, siapa yang salah? Pemerintah. Memang yang dosa hanya pemerintah. Manusia semua berdosa kok. Kadang-kadang subhanallah orang banyak terlalu berlebihan lah. Terlalu berlebihan. Maka Allah Azza wa Jalla pun akhirnya memberikan kesusahan. Ana inda dhanni abdi bi. Kita husnudzan selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terlindung dari sifat asyuhu. Asyuhu ini bakhil dan rakus, bakhil dan ambisi, maka dialah orang yang sukses, yang beruntung. Adapun hadisnya an Jabirin radhiyallahu anhu wa ardhah, dari Jabir radhiyallahu anhu wa ardhah. Tadi sedikit masalah tadi manajemen keuangan. Ada orang yang kadang-kadang berdalil dengan kisah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Datang Abu Umar bin Khattab bersedekah dengan hartanya. Rasulullah tanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Separuh ini juga, seperti ini juga. Datang Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Habis.
Rasulullah kemudian dia merespon, udah. Kan Abu Bakar begitu. Pertanyaannya sekarang, imanmu sama enggak dengan imannya Abu Bakar? Oh, insya Allah sama dengan iman Abu Bakar. Pertanyaan kedua, istrimu sama enggak dengan istrinya Abu Bakar? Jangan sok-sok gaya kamu imannya sama dengan Abu Bakar, begitu tanya ke kios tetangga, istrimu udah 1 juta utangnya. Suaminya pergi dakwah keluar keliling India, Pakistan, Bangladesh 40 hari. Saya tinggalkan anak dan istri saya, Allah dan Rasulnya. Pulang-pulang ditagih sama tetangga utang 2 juta. Marah-marah kepada istrinya, kenapa kamu sampai hutang segini? Kenapa kamu? Biarkan Allah dan Rasulnya yang bayar, mas, katanya. Ya enggak benar dong. Kan begitu. Imanmu sama enggak dengan iman Abu Bakar? Kalau iman Abu Bakar radhiyallahu anhu arda enggak pernah ngeluh apapun kondisi dia. Kamu jawab, iman saya insya Allah sama, enggak pernah ngeluh. Pertanyaan kedua, istrimu sama enggak dengan istrinya Abu Bakar? Ya, yang jelas dia kadzab kalau dia bilang imannya sama dengan iman Abu Bakar. Tapi kita ngikutin aja irama dia. Abu Bakar luar biasa. Tetapi itu kan apa kemudian sahabat semua seperti itu? Kan enggak. Ketika Abu Talha, barakallahu fikum, bahkan ketika Abu Talha sakit parah dan hendak berwasiat dengan separuh hartanya, Rasulullah melarang, jangan. Ini kan manajemen juga. Abu Talha sakit parah dan dia merasakan alamat maut, sedangkan dia ahli warisnya cuma 1 anak perempuan. Datang Rasulullah menjengoknya, ya Rasulullah, sepertinya sakitku ini ajal. Sedangkan ahli waris saya cuma 1 orang perempuan, anak perempuan. Dan Anda tahu sendiri ya Rasulullah, saya ini termasuk orang kaya. Banyak warisan saya. Gimana ya Rasulullah kalau harta saya ini saya wasiatkan separuhnya. Biarkan anak perempuan saya dari warisan saya ini separuh, anak-anak saya separuhnya saya wasiatkan untuk kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Jangan. Itu kan baru yang kamu rasakan. Kalau ternyata kamu sembuh, sementara kamu sudah tanda tangan bahwa hartamu, tanahmu sudah kamu wakafkan untuk masjid, setelah itu kamu sembuh, nelan liur nggak? Duh, ngerti masih sembuh nggak saya wakafkan itu tanah. Boleh ditarik nggak ya? Kata Rasulullah jangan, separuh jangan. Kemudian awalnya 2/3 bahkan. Abu Talha meminta kepada Rasulullah 2/3. Kata Rasulullah jangan, terlalu banyak 2/3. Ya sudah kalau separuh ya Rasulullah, jangan. Separuh pun jangan. Kalau 1/3, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1/3 itu pun masih terlalu banyak. Artinya Rasulullah mengizinkan ketika dia berwasiat dengan 1/3 hartanya, itu pun kata Rasulullah kalau kamu kurangi lagi dari 1/3 itu lebih utama. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaka antadhara warasataka aghniya'a khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan anakmu ahli warismu dalam keadaan menikmati hartamu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin akhirnya meminta-minta pada orang. Wala'allaka an tukhallaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah kamu jangan mikir wasiat dulu wahai Abu Talha. Jangan mikir wasiat, saya mau wasiat. Kenapa? Bisa jadi kamu sembuh. La'allaka an tukhallaf. Bisa jadi kamu sembuh. Sudah di ruang ICU. Begitu sardar dikit bagi-bagi harta. Rumah yang di Tegal untuk anak bungsu. Rumah yang di Jakarta untuk ini. Rumah dengan keyakinan dia bakal mati sudah. Ternyata datang keajaiban, sembuh. Keluar dari rumah sakit, sudah nggak ada rumahnya. Yang tadinya rumahnya banyak, keluar dari rumah sakit sudah nggak ada rumahnya. Intinya dia sudah numpang di rumah anak-anaknya.
Iya kalau anak-anaknya baik. Iya kalau anak-anaknya anak saleh salehat, yang sayang kepada orang tua, yang perhatian, yang open kepada orang tua. Tapi kebetulan kalau anaknya anak durhaka, habis gak itu orang tua? Habislah. Tahu-tahu begitu keluar dari rumah sakit, kembali ke rumahnya di Tegal, sudah terletak pampang di depan rumah, rumah ini dijual. Hah? Rumah ini dijual. Sertifikatnya sudah saya balik nama, Pak. Ini rumah udah nama saya. Kan udah ada wasiat. Bapaknya langsung garuk kepala. Ya Allah. Terus saya tinggal di mana, nah kalau rumah ini terjual? Nanti bapak saya koskan aja udah. Teganya. Hah? Nanti bapak saya koskan aja. Ya nasib, ya nasib. Tadinya ketika uangnya dipegang oleh bapak mereka, harta sertifikat rumah dipegang oleh bapak mereka, ibu mereka, anak-anaknya semua mengabdi. Kenapa? Takut nggak dikasih warisan. Mau nggak mau diurusin. Begitu sudah habis hartanya dibagi-bagi ke anak-anaknya, qadarullah sembuh, bukannya mati. Orang tuanya pusing. Akhirnya setelah itu begitu dia keluar dari rumah sakit, baru keluar dari rumah sakit, tahu rumah di Tegal sudah balik nama, rumah ini dijual, di Jakarta sudah balik nama, jantungan lagi, masuk rumah sakit lagi akhirnya. Sakit lagi dia. Kenapa? Jantungan. Mending kalau mati enggak juga. Sembuh lagi. Sembuh lagi habis itu akhirnya dia terkatung-katung. Itulah makanya Rasul SAW lebih rahmah kepada manusia daripada orang tua, daripada manusia itu sendiri pada dirinya sendiri. Orang kan kadang nggak paham hal seperti ini. Dibagi-bagi sementara ini Abu Talha sudah dalam kondisi sakit mau mati, minta izin kepada Rasulullah, jangan. Sepertiga, kalau sepertiga boleh nggak saya wasiatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sepertiga as-sulusu was-sulusu katsirun au kabir. Sepertiga, tapi itu pun sebenarnya terlalu besar. La'allaka an tukhallaf. Apa kamu yakin bahwa kamu bakal mati? Namanya ajal kan di tangan Allah. Ada orang yang sudah mau mati, sudah dipasangin oksigen, sudah ini udah mati, kata dokter, tinggal nunggu malaikat maut. Ternyata kata Allah, malaikat maut minggir, masih hidup itu orang. Sembuh, datang itu keajaiban. Sudah mau apa sekarang? Makanya itu lihat akhlaknya Rasulullah luar biasa. Jangan wahai Abu Talha. Dan ternyata akhirnya benar kan? Abu Talha setelah itu sembuh. Sementara waktu sakit parah yang firasat dia bakal mati, tadi baru punya satu anak, siapa? Perempuan. Berarti menurut dia cuma anak satu perempuan, warisan terlalu banyak kok. Ternyata dia nggak meninggal dengan penyakitnya ini. Dia sembuh. Malah dia sembuh punya anak banyak. Coba kalau tadi warisannya sudah diwasiatkan, nyesal nggak? Nyesal, tinggal main tunjuk jari aja. Tuh tadi halaman parkir masjid itu tanahnya bapak tadi itu. Terus dibeli sama masjid, enggak, bapak wakafkan. Kenapa dia? Tadinya saya pikir sudah mau mati waktu sakit. Ternyata sembuh. Makanya jangan gegabah. Itulah Rasul SAW mengajarkan. Abu Talha mewakaf ketika sakit merasakan ajal, jangan. La'allaka an tukhallaf, bisa jadi kamu sembuh. Dan ternyata firasatnya Rasulullah benar, sembuh. Abu Talha, untung cuman sepertiga. Coba kalau tadi 2/3 harta saya habis sudah. Jadi itulah manusia, jangan terlalu gegabah. Nah, makanya orang itu kalau di dalam pembagian ilmu waris itu, orang tua atau orang yang sudah mau meninggal dalam kondisi ajal, itu sudah tidak punya hak untuk mengelola harta dia, untuk berwasiat nggak punya hak. Wasiatnya sudah nggak dianggap, pemberiannya sudah nggak dianggap, hadiah nggak dianggap, sudah. Anda sudah mau meninggal, udah nggak ada urusan. Anggap batal itu semuanya. Biarkan itu haknya ahli waris. Itu yang harus diperhatikan itu. Kemudian hadapun hadisnya an Jabirin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ittaqul zulm. Dari Jabir radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berhati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Tidak ada dosa yang paling segera Allah segerakan hukumannya kecuali dua: zalim dan memutus hubungan kekeluargaan. Ma min dzambin ahra bi an yu'ajjil Allahu lahu al-uqubata fid dunya min adh-dhulm wa qati'atir rahim. Dua dosa ini yang paling biasanya Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Zalim, yang kedua memutus hubungan silaturahmi. Coba itu jambret. Dihukumi masa langsung kadang-kadang dibakar hidup-hidup. Spontan, zalim. Dan banyak lagi kezaliman-kezaliman yang lain. Orang memutus hubungan silaturahmi, nggak peduli dengan saudara, bahkan kadang-kadang sombong menghinakan saudaranya sendiri, merendahkan saudaranya sendiri, menzalimi saudaranya sendiri. Lihat aja, mesti ada resiko yang bakal dia tanggung itu di balik kezaliman itu. Ittaqul dzulm. Rasulullah mengatakan, hati-hati kamu dari perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan berakibat kegelapan di jalan kamu menuju akhirat nanti. Belum lagi doa-doa orang yang terzalimi. Kezaliman pada manusia itu terpusat pada tiga hal. Yang pertama, kezaliman pada harta. Makan harta orang dengan cara yang haram. Yang kedua, kezaliman pada darah. Membunuh, menumpahkan darah. Yang ketiga, kezaliman pada al-a'rad, harga diri. Menggibai orang, merendahkan orang, menjatuhkan orang, memfitnah orang. Sekarang kita, orang yang kita fitnah, yang kita gibai, mungkin dia tidak membalas kita, tapi di dalam doa-doanya, di dalam sholatnya dia mendoakan kita. Kan lebih ngeri lagi, dia mendoakan kejelekan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, setelah diajarkan, kamu ajari mereka Islam, sholat, zakat. Setelah kalau mereka menerima itu semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Kata Allah azza wa jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hati kamu jangan sampai menzalimi siapapun, karena kalau kamu sudah berbuat zalim, kamu akan didoakan kejahatan, kejelekan, dan doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ngeri. Itu sering kok diaplikasikan di sinetron itu. Tapi tetap aja orang yang nonton juga nggak ada. Tetap aja banyak orang zalim. Kenapa? Karena aktornya hanya buatan saja, nggak ikhlas. Zalim. Ittaqul dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan hati-hatilah kalian dari perbuatan rakus dan ambisi, karena itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, sampai tega mereka menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Rawahu Muslim. Naam, kepala negara tiba-tiba ditangkap, semua karena apa? Bukan masalah karena narkoba, karena apa? Presiden Venezuela itu tiba-tiba ditangkap, kenapa? Ambisi dunia, kekayaan minyak yang diincar. Alasan 1001 alasan. Jadi dua sifat ini yang membinasakan ya ikhwan. Yang pertama dzulm, yang kedua syuh, rakus atau ambisi. Bahkan inilah dosa yang mengeluarkan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam dari surga. Ambisi.
sudah diberikan kenikmatan segalanya oleh Allah, tetapi masih juga ambisi dengan sebuah pohon yang terlarang. Kenapa? Iblis masuk dari tahu kelemahan manusia. Apa kelemahan manusia? Penasaran. Manusia ini memiliki kelemahan apa? Penasaran. Semua kenikmatan surga boleh dinikmati. Makan, minum, ada istrimu, silahkan nikmati. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Penasaran Adam. Apa rahasianya ya? Kenapa ini kok? Ada apa ini? Saya boleh makan apa saja di surga kecuali buah pohon ini nggak boleh. Kenapa ya? Rahasianya apa ya? Penasaran. Maka akhirnya pada saat penasaran itulah datang jawaban dari iblis. Mau tahu wahai Adam kenapa kamu dilarang oleh Allah makan pohon ini? Nah itu dia wahai iblis, saya juga nggak tahu rahasianya apa. Mau tahu jawabannya? Ya jelaslah. Kamu itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla makan pohon ini supaya kamu nggak kekal di surga ini. Tahu nggak nama pohon ini wahai Adam? Nggak tahu. Ini namanya pohon khuldi, pohon kekal. Jadi kalau kamu makan ini bakal kekal. Pantasan saya dilarang makan. Berarti saya biar nggak kekal. Kata Imam Ibnul Qayyim, ketika Adam mengharapkan kekekalan lewat sebuah pohon, Allah hukum dia dikeluarkan dari surga. Maka siapapun yang mengharapkan kebaikan dari sesuatu selain Allah, Allah hukum dengan itu biasanya. Nah, Anda menikah, mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan sesuatu kebahagiaan dari istrimu, Allah akan hukum dengan istri Anda itu. Ada mengharapkan kekal di dalam surga, tapi lewat apa? Pohon yang disebut oleh iblis pohon khuldi, Allah hukum keluar kamu dari surga. Yang menempatkan kamu di surga siapa wahai Adam? Saya. Yang mempersilahkan kamu makan seluruh nikmat surga saya. Lalu kenapa kamu nggak minta kekal kepada saya wahai Adam? Kamu ingin kekal di surga, apa beratnya kamu minta kepada saya? Ya Allah tolong berikan aku, izinkan aku kekal di surga ini. Kok malah berharap sama pohon? Usir. Memang manusia dasar sukanya penasaran. Orang kadang-kadang selingkuh. Orang heran, ini orang istrinya cantik. Kok bisa selingkuh, seberapa cantiknya selingkuhannya. Begitu orang lihat wanita selingkuhannya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah hitam, keriting, pesek pisan, rambut keriting. Kok bisa ketemu di kegelapan malam mungkin? Kenapa? Itulah manusia punya sifat penasaran. Makanya hilangkan itu sifat penasaran, suka kepo itu. Keluarkan. Wa mulkin la yabla. Dua lagi wahai Adam. Yang kedua wahai Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang oleh Allah makan pohon ini? Supaya kamu nggak berkuasa di sini. Ala adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah saya tunjukkan kepadamu wahai Adam pohon, kalau kamu makan bakal kekal dan bakal berkuasa. Oh, jadi itu. Allah melarang saya makan dari pohon ini supaya saya tidak kekal di surga dan supaya saya tidak berkuasa di sini. Jadi kalau ada orang lain datang tinggal di sini nanti berkuasa, saya akhirnya jadi masyarakat, jadi bukan menjadi masyarakat biasa. Itu dia rahasianya. Kan hilang penasarannya Adam. Nah, sekarang selamat mencoba, kata iblis. Selamat mencoba. Bismillah makan. Begitu makan celaka. Cuma di sini tadi yang beri catatan, masya Allah memang kadang-kadang begitu. Kata Imam, ada faedah yang sangat besar yang benar-benar menjadi pedoman hidup. Semenjak saya baca dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim itu benar-benar jadikan patokan. Siapapun yang mengharapkan sesuatu pada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menggantungkan hatinya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazab dan menyiksa orang itu lewat yang diharapkan itu. Contohnya itu Nabi Yusuf ketika dibuang di dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dia berharap
dikeluarkan dari sumur kepada siapa? Enggak ada yang diharap kecuali siapa? Kecuali Allah. Fitrah. Maka masuk dalam sumur dalam waktu sebentar, keluar dengan orang yang safar lewat. Dia menggantungkan harapan keluar dari sumur hanya kepada Allah, karena nggak ada yang bisa menolong dia. Tapi ketika di dalam penjara, begitu dia di dalam penjara, Yusuf mengharapkan bebas dari penjara lewat siapa? Lewat sahabatnya yang bermimpi menjadi pelayan istana. Udhkurni inda rabbik. Tolong dong, nanti kalau kamu sudah jadi pelayan istana, jangan lupa sahabatmu. Kalau kamu sudah enak dekat dengan raja, sebut dong nama saya, barangkali aja raja kasihan punya kenalan ada. Punya kenalan ordal. Punya kenalan ordal ini. Barangkali aja. Akhirnya apa? Allah hukum Yusuf, kata Imam Ibnul Qayyim, falabitha fis sijni bid'a sinin. Allah hukum Yusuf alaihi salatu wassalam dengan orang yang bermimpi ini dijadikan lupa oleh Allah azza wa jalla. Memang ordal biasanya begitu, kalau sudah masuk dalam ya sudah lupa sama yang luar. Coba lihat itu yang dewan-dewan, anggota dewan begitu memimpin, ingat gak siapa yang memilihnya waktu dia kampanye? Nggak ada. Saya ingat, saya punya hutang budi dulu jamaah Masjid Abu Bakar, banyak yang milih saya, sekali-sekali lah taklim malam kami saya traktir mereka, nyate semuanya. Nggak ada. Yang ada dikorupsi semua. Ordal kalau udah kerja di dalam kan lupa sudah. Itulah ya sahabatnya Nabi Yusuf yang bermimpi dalam penjara. Nabi Yusuf udah pesan, Udhkurni inda rabbik. Jangan lupa, ntar kalau kamu sudah ordal, mamanya ordal ya, tolong saya Yusuf, sahabatmu di penjara ini, barangkali saya bisa dikeluarin. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka Allah jadikan setan jadikan orang ini lupa. Kenapa? Sudah keenakan duduk di kursi, lupa akhirnya dengan sahabatnya. Begitu juga orang-orang yang masya Allah kadang-kadang begitu duduk kursi saya kayak nggak kenal. Waktu mau calon wali kota datang ke rumah kita nangis-nangis karena kita punya masa. Begitu jadi wali kota sudah. Waktu mencalonkan diri banyak sekali dia baca ayat kursi bolak-balik, begitu dapat kursi lupa ayatnya. Sudah itulah akhirnya apa? Allah azza wa jalla menghukum Nabi Yusuf, falabitha fis sijni bid'a sinin. Dihukum oleh Allah azza wa jalla Nabi Yusuf tinggal di penjara sekian tahun. Bid'a itu dalam bahasa Arab jumlah antara 3 sampai 9. Pokoknya antara 3 sampai 9 tahun itu Nabi Yusuf di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara dia menggantungkan harapan kepada manusia. Maka sama, ketika kita menggantungkan, jangan khawatir, ada jenderal, saya punya nomor telepon jenderal. Saya punya nomor telepon, gak ada gunanya. Gantungkan semua perlindungan kepada Allah. Adapun pada manusia hanya sebab, tapi tergantunglah kamu 100% kepada Allah. Siapapun yang menggantungkan hati pada selain Allah, dia akan disiksa oleh Allah dengan itu tadi. Dan itu memang terjadi kok. Saya nikah dengan kamu, harapan saya begini-begini, ternyata begini-begini, akhirnya ribut, cerai akhirnya. Kenapa? Anda berharap pada manusia, maka berharaplah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla melimpahkan keberkahan kepada kita dan keluarga kita semua, melindungi kita dari berbagai penyakit, dari berbagai musibah dan bala. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See Now Channel